Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita di hari Jumat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah memberikan kita kesehatan, memberikan kita hidayah. Kita masih bisa melanjutkan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, manusia yang paling sempurna, yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupannya Rasulullah, menjadikan ucapan-ucapannya Rasulullah, menjadikan perbuatan Rasulullah SAW semuanya contoh bagi umatnya yang datang di akhir zaman. Kita melanjutkan membaca kitab Riyadhus Shalihin, bab yang ketiga, babus sabri, hadits yang ke-18. Katanya, Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, lamma kana yaum Hunain, ketika di hari Hunain, yaitu peperangan Hunain, ketika sudah selesai dari peperangan Hunain. Peperangan Hunain ini setelah Fathu Makkah. Athara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan fil qismah. Rasulullah SAW mengutamakan sebagian orang dalam pembagian harta rampasan. Maka Rasul itu mengutamakan sebagian orang. Berarti kan diberikan lebih daripada yang lain. Atau kadang mungkin ada sebagian orang dari sahabat yang tidak diberikan sama sekali. Nah, gimana itu? Rasulullah mengutamakan mereka, memberikan lebih. Katanya, fa'atal Aqra' bin Habis mi'atan minal ibil. Maka Rasulullah memberikan Al-Aqra' bin Habis, termasuk orang itu kan yang Islam di waktu-waktu terakhir. Fa'atal Aqra' bin Habis mi'atan minal ibil. Maka Al-Aqra' bin Habis itu diberikan 100 ekor unta. 100 unta. Bukan 10. 100. Kenapa? Karena di perang Hunain waktu itu yang unta itu sekitar 12.000 unta atau kurang dari itu. Kalau kambing 40.000 kambing, banyak. Fa'atal Aqra' bin Habis mi'atan minal ibil, 100 unta. Wa a'ta Uyainah bin Hisn mithla dhalik. Kemudian Uyainah bin Hisn juga diberikan 100 unta. Wa a'ta nasan min asyrafil Arabi. Kemudian Rasulullah memberikan juga ada sebagian orang dari orang-orang yang mulia di tengah Arab. Diberikan berapa? 100. Di hari itu Rasulullah itu memberikan 10 orang, setiap orang itu kan diberikan 100 unta, 100 unta, 100 unta. Termasuk Muawiyah bin Abi Sufyan. Berikan 100 juga. Itu 10 orang yang diberikan 100 itu. Nah, belum yang diberikan 50, ada 70, ada 80, ada 60, ada 40. Hanya ada 10 orang yang Rasulullah itu memberikan mereka berapa? 100.
Wa atharahum yawma idzin fil qismah. Rasulullah SAW mengutamakan mereka dalam bagian harta rampasan. Diutamakan daripada yang lain. Faqala rajulun, maka ada seorang laki-laki yang mengatakan, karena melihat itu gimana Rasulullah itu kan membagikan harta rampasan itu, mungkin orangnya nggak dapat sama sekali atau hanya dapat sedikit. Wallahi inna hadhihi qismatun ma'udila fiha. Orang itu mengatakan, demi Allah, pembagian harta ini adalah pembagian yang tidak ada adilnya sama sekali. Nah, kenapa? Karena dia merasa kita sudah Islam sudah lama ini. Orang ini kan baru masuk Islam. Baru berapa hari, baru berapa bulan itu orangnya baru masuk Islam. Nah, di riwayat yang lain, karena ceritanya itu ada dua cerita. Nah, ada yang mengatakan, riwayat yang lain mengatakan, pedang kita itu masih basah dari darah mereka ini. Nah, belum kering. Artinya itu mereka itu kan baru kita memerangi mereka kemarin. Katanya, maka dia itu sumpah demi Allah itu pembagian harta ini pembagian yang tidak ada adilnya. Wa ma urida fiha wajhullah. Bagian ini tidak yang dicarikan itu kan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam riwayat yang lain mengatakan, Rasulullah ketemu keluarganya, orang Quraisy. Nah, berarti ada orang yang mengatakan, ya, kenapa Rasulullah itu kan membagikan kayak gitu? Berarti Rasulullah itu apa? Ketemu keluarganya, orang Quraisy. Berarti diutamakan karena keluarga, karena dekat, karena orang Quraisy. Katanya Abdullah bin Mas'ud, faqultu, Abdullah mengatakan, wallahi la ukhbiranna Rasulullah, demi Allah saya akan melaporkan ucapan ini kepada Rasulullah SAW. Fa'ataituhu fa'akhbartuhu bima qal. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, saya datang kepada Rasulullah SAW, maka saya beritakan kepada Rasulullah SAW apa yang dikatakan orang itu. Fataghayyara wajhuhu hatta kana kasirf. Maka berubah wajahnya Rasulullah SAW karena dia marah. Ada orang yang mengatakan Rasulullah tidak adil. Rasulullah tidak mencari ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul itu kan marah tuh, sampai berubah wajahnya Rasulullah sampai jadi merah. Tanya kasirfi, seperti warna merah tua. Thumma qala, maka Rasulullah mengatakan, "Faman ya'dilu idza lam ya'dilillahu wa rasuluh?" Siapa yang bisa adil kalau Allah dan Rasulullah tidak bisa adil? Siapa lagi yang bisa adil? Rasulullah membagikan itu bukan karena dirinya sendiri, tapi karena disuruh dari Allah Subhanahu wa taala, perintahnya Allah Subhanahu wa taala harus dibagikan gitu. Nah, maka Rasulullah mengatakan, "Faman ya'dil idza lam ya'dilullah wa rasul." Siapa yang bisa adil kalau Allah tidak bisa adil? Kalau Rasulullah tidak bisa adil, siapa lagi yang bisa adil? Thumma qala, kemudian Rasulullah mengatakan, yarhamullahu Musa. Semoga Allah merahmati Musa, Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Qad udhiya bi aktsara min hadza fasabar. Karena Nabi Musa itu diganggu, disiksa dengan ucapan yang lebih berat dari itu, dari ini. Tapi dia tetap sabar. Kenapa? Nabi Musa itu nabi yang paling sulit sama kaumnya. Diselamatkan dari Fir'aun.
dimasukkan di laut itu, terus dikeringkan lautnya, dibelah laut itu untuk orang yang baru masuk Islam sama Nabi Musa, dikeluarkan dari laut, kemudian Fir'aun ditenggelamkan. Baru kaum Fir'aun itu, kaum Musa, Bani Israel itu baru keluar dari laut. Ketemu ada beberapa orang itu menyembah patung. Kata Musa, kita mau patung seperti mereka. Mau kembali orangnya kafir lagi itu baru selamat. Nah, baru kamu diselamatkan, sudah mau menyembah saya langsung itu. Ya. Oh, udah baru sadar itu, benar itu. Nah, kamu diselamatkan kenapa? Karena kamu masuk Islam, karena kamu itu sudah meninggalkan Tuhan-Tuhan yang tidak benar. Nah, kemudian ditinggalkan sama Nabi Harun. Sebentar aja Nabi Musa itu pergi. Kembali mereka itu sudah menyembah sapi. Oh, orangnya. Padahal di tengah mereka itu ada Nabi juga. Nabi Harun itu ada. Maka Rasulullah mengatakan, qad udhiya bi aktsara min hadza fasabar. Nabi Musa itu kan disiksa dengan, diganggu dengan ucapan-ucapan seperti itu, tapi lebih dari itu, tapi sabar. Sebenarnya Rasulullah menyebutkan kayak gitu itu namanya tawadhu dari Rasulullah. Tapi ujiannya Rasul itu kan lebih berat. Maka katanya Abdullah bin Mas'ud, faqultu, maka saya mengatakan, la jarama la arfa'u ilaihi ba'daha hadithan. Sebenarnya la jarama itu udah dari sekarang sudah saya tidak melaporkan sesuatu kepada Rasulullah. Kenapa? Karena menyakiti hatinya Rasulullah. Nah, hati tidak semua ucapan itu dilaporkan. Udah itu la jarama la arfa'u ilaihi ba'daha syai'an. Saya udah dari sekarang ternyata ya, ucapan seperti itu hanya menyakiti hatinya Rasulullah SAW. Kemudian ada cerita yang mirip dengan ini, yang mengucapkan itu salah satu Ansar. Nah, karena cerita ini kan dari Dzul Khuwaisirah. Dari Ansar ada yang mengatakan seperti itu di perang ini juga. Tapi yang dari Ansar itu mengatakan, Rasulullah ketemu keluarganya, berarti kita nggak dapat sesuatu. Maka Rasul itu kan disuruh dikumpulkan para Ansar itu semua kumpulkan. Selain orang Ansar nggak boleh masuk. Yang masuk hanya Sayyidina Abu Bakar aja. Maka Rasul itu tanya, saya dengar ucapan, apa yang kalian mengucapkan? Maka Ansar mengatakan, ya Rasulullah, kalau kita tidak menolak bagian Rasulullah. Kita tidak bertentangan dengan keputusannya Rasulullah. Hanya ada beberapa anak-anak yang masih muda ini yang belum kuat itu, ada yang mengucapkan gitu. Maka Rasul itu bilang, menyebutkan itu apa? Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan ketika Rasulullah datang ke Madinah. Alam takunu dhullalan fahadakumullah. Kalian dulu kan sesat. Maka Allah memberikan kalian hidayah karena aku datang. Fuqara fa'aghnakumullah. Kalian orang fakir. Kalian jadi kaya kenapa? Karena perang sama Rasulullah. Setiap kali Rasulullah itu mengucapkan seperti itu, sahabatnya Rasulullah bilang, iya benar. Ya Rasulullah benar, kita dulu sesat. Maka selesai Rasul itu mengucapkan, kalian jawab, apa yang kalian bisa jawab? Jawab.
Ansar diam aja. Rasulullah benar, kita yang salah. Itu nggak usah. Maka Rasulullah mengatakan, katakan aja, jawablah. Kalau kalian jawab, bisa jawab, kemudian kalian jujur di situ. Bilang aja, Rasulullah, kamu datang diusir dari daerah kamu, kita yang membantu. Gak ada orang yang mengikuti kamu di Mekah, kita yang mengikuti kamu. Kamu datang fakir miskin, kita yang membantu menjadikan. Setiap kali Rasulullah mengucapkan seperti itu, sahabat bilang itu semuanya itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak melakukan apa-apa, itu nggak ada sesuatu yang kita lakukan. Jadi sahabat itu walaupun Ansar itu walaupun Rasulullah mengatakan bilang aja, kamu itu usir dari Quraisy, dari Mekah, kita yang menjaga, kita yang membantu. Tapi sahabat tetap mengatakan, itu semuanya dari Allah, kita nggak melakukan sesuatu. Nah, maka Rasulullah mengatakan, sebagian dari kalian ini merasa sedih. Kenapa? Karena saya memberikan harta, memberikan unta, memberikan hewan kepada orang yang baru masuk Islam, supaya orang itu saya berharap orang itu kan kuat dalam agama Islam ini. Saya percaya iman kalian itu kan tidak terpengaruh dengan harta. Mana yang lebih baik? Orang itu kan kembali ke rumahnya membawa kambing, membawa unta. Atau kalian itu kan kembali ke rumah itu membawa Rasulullah. Mana yang lebih? Mana yang lebih afdal itu? Maka sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, kita terima bagian kita. Hanya Rasulullah aja, kita nggak mau harta yang lain itu. Kita paling untung Rasulullah kembali sama kita itu kan ke rumah. Dah. Nah. Maka Rasulullah mengatakan, hanya saya memberikan orang itu harta, kenapa? Karena imannya masih lemah, masih bisa bolak-balik itu. Tapi kalian saya percaya, iman kalian itu kan kuat. Tidak terpengaruh itu ada harta, tidak ada harta. Katanya wa qawluhu kasirfi wa bi kasri sadil muhmalati wa huwa sibghun ahmar, warna merah. Nah. Kita bahasa yang ada di dalam hadis. Hunain wadin baina Makkah wa Taif wara'a Arafat. Nah. Tempat di antara Mekah sama Taif, belakangnya Arafah, ketika menuju daerah Taif. Jadi keluar dari Mekah, Arafah, di situ keluar arahnya itu kan mau ke Taif, di situ namanya namanya Hunain. Bainahu wa baina Makkah bid'ata 'ashara milan. Antara Hunain sama Mekah itu sekitar ada berapa belasan mil. Anna nasan minal mu'allafati qulubuhum. Ada Rasul itu mengutamakan sebagian orang dari orang namanya mu'allaf, baru masuk Islam ketika pembukaan Mekah. Wa minat tulaqa. Tulaqa orang yang Rasulullah itu kan bebaskan di Mekah. Orang Mekah namanya at-tulaqa. Artinya yang dibebaskan, bukan dulunya budak, bukan budak. Karena ketika Rasulullah masuk Mekah, berarti kan orang Quraisy tidak tahu Rasulullah itu kan memerangi, mau masuk Mekah. Allah Subhanahu wa taala menutup semua pandangan Quraisy, sama telinganya nggak tahu. Tiba-tiba itu Rasulullah masuk Mekah. Abu Sufyan itu terkejut, itu ada itu pasukan, mana ini orang itu siapa? Ternyata itu Rasulullah sudah mau masuk Mekah. Maka Rasul itu kan kirim Abu Sufyan diumumkan pengumuman di Mekah. Yang masuk Masjid Al-Haram aman. Yang masuk rumahnya, nutup rumahnya masuk, nutup rumahnya dari dalam itu aman. Orang yang masuk di rumahnya Abu Sufyan aman.
hanya yang dibunuh siapa? Orang yang mau memerangi Rasulullah. Itu yang dibunuh. Tapi masuk Masjidil Haram, masuk rumah kamu sendiri itu pasti aman. Maka Rasulullah itu masuk Mekah. Tidak ada yang bisa keluar dari Mekah. Berarti seperti orang Quraisy itu kan ditahan di Mekah. Sudah, Rasulullah menguasai Mekah. Orang Quraisy itu merasa apa? Muhammad ini sudah menguasai Mekah. Apa yang dia lakukan? Pasti membunuh Quraisy. Kenapa? Karena mereka itu kan yang mengusir dia dari Mekah. Yang mau membunuh Rasulullah. Yang membunuh sahabatnya. Yang memerangi Rasulullah itu kan selama 10 tahun. Mereka itu kan mikir seperti itu. Maka disuruh setelah itu semua orang dikeluarkan ke Masjid Al-Haram. Ketika terkumpul di sana, Rasulullah tanya, menurut kalian apa yang saya lakukan? Kalian merasa apa itu? Apa yang saya lakukan dengan kalian ini? Tapi mereka itu kan tahu Rasul itu kan bukan orang itu kan yang suka pembunuhan, suka tidak. Orang itu kan yang baik hatinya. Maka orangnya mengatakan, akhun karim wa ibnu akhin karim. Kamu orang yang mulia. Anak-anak orang itu kan keturunan orang-orang mulia juga. Maka Rasulullah mengatakan, idhabu fa antumut tulaqa. Pergi dari sini, saya membebaskan kalian. Lepas, memaafkan. Maka jadi namanya at-tulaqa. Orang yang masuk Islam ketika membuka Mekah. Dari waktu itu namanya at-tulaqa. Akhirnya setelah membuka Mekah, banyak orang yang ikut perang sama Rasulullah SAW ketika membuka Taif juga. Katanya anna nasan minal muallafati qulubuhum, termasuk orang muallaf, wa minat tulaqa, dari orang-orang yang dimaafkan dari orang Quraisy yang waktu di Mekah. Wa min ru'asail Arabi, ada beberapa orang itu dari kepala-kepala suku, dari orang Arab itu dari daerah sekitarnya Mekah. Yata'allafuhum, Rasulullah SAW menjadikan supaya orang itu kan tertarik benar itu dalam agama Islam. Yata'allafuhum, Rasul itu melakukan yang baik sama mereka supaya mereka itu kan jadi imannya kuat. Fil qismati ay fi qismati ghanaimi qabilati Hawazin, ketika Rasulullah membagikan harta rampasan dari suku Hawazin yang Rasul itu kan memerangi mereka. Kemudian kata Uyainah bin Hisn, salah satu sahabat, kana minal muallafati qulubuhum aslama qabla al-fath. Uyainah bin Hisn itu masuk Islam sebelum Fathu Makkah. Wa syahida Hunainan wa Taif. Kemudian dia ikut perang Hunain sama perang At-Taif juga. Wartadda ba'da wafatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia murtad setelah Rasul itu meninggal. Kemudian kembali lagi masuk Islam. Tsumma raja'a ilal Islam. Yang kedua namanya Al-Aqra' bin Habis. Al-Aqra'. Tahu Aqra'? Orang yang buta kepalanya. Nanti disebutkan lagi di ada hadits yang diuji itu kan 3 orang dari Bani Israel. Rajulun Aqra'. Aqra' itu yang orang buta, tidak punya rambut. Al-Aqra' bin Habis. Luqiba bil Aqra' liqara'in kana fi ra'sihi. Kenapa namanya Aqra'? Karena ada sebagian dari kepalanya itu yang tidak ada rambutnya. Bukan semua kepalanya, tapi ada sebagian aja. Luqiba bil Aqra'i, dikasihkan gelar atau apa? Julukan Al-Aqra'. Kenapa? Liqara'in kana fi ra'sihi.
Karena ada sebagian di kepalanya itu yang tidak ada rambutnya. Namanya qara', al-aqra'. Wa huwa min sadati qabilati Tamim. Dia termasuk orang besar itu di sukunya Tamim. Kana syarifan fil jahiliyah wal Islam. Termasuk orang itu kan yang dimuliakan di tengah masyarakat, baik di zaman jahiliyah atau di Islam juga. Kemudian kalimat atharahum, a'tahum ataya nafisa. Diberikan pemberian yang lebih besar, lebih banyak. Nafisa. Nafisa artinya kadang itu kan banyak, kadang artinya itu kan yang lebih bagus, lebih mulia, lebih bagus. Kemudian katanya yauma idzin, itu hari perang Hunain. Ayyam Hunain. Faqala rajulun, maka ada seorang laki-laki yang mengatakan, hadza lafdhu muslimin. Ini hadisnya itu lafaz Muslim. Wa 'inda al-Bukhari, faqala rajulun minal ansar. Dalam Sahih Bukhari mengatakan, kemudian ada seorang laki-laki dari Ansar. Hadhihi qismatun ma urida biha wajhullah. Ini bagian yang tidak ada tujuannya, itu kan mencari ridhaanya Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal rajulu dzul khuwaisirah. Laki-laki ini kan namanya Dzul Khuwaisirah. Tapi ulama mengatakan ceritanya bukan hanya satu, ceritanya dua. Orang ini Dzul Khuwaisirah mengatakan seperti itu. Itu yang menjadikan Rasulullah itu kan marah. Nah, kenapa? Karena ucapannya itu kan tidak baik. Nah, Rasulullah tidak adil. Mana kalau Rasulullah nggak adil? Rasulullah tidak mencari ridhanya Allah. Bohong itu. Nah, kalau Rasulullah tidak mencari ridhanya Allah, siapa lagi yang bisa cari ridha Allah? Tapi cerita yang satunya lagi, ada beberapa anak muda itu dari orang Ansar hanya merasa kita nggak dapat. Kenapa? Yang kebanyakan itu yang diberikan orang Quraisy. Padahal mereka itu kan baru masuk Islam. Tidak mengatakan Rasulullah itu kan tidak adil. Karena itu Rasulullah ketemu sama orang Quraisy supaya sama Ansar, supaya itu Ansar itu merasa tenang. Kenapa? Enggak masalah itu kalau kamu nggak dapat harta. Atau dapat hanya sedikit aja, enggak masalah. Wa innama nusiba ila al-ansari hilfan awwalaan. Orangnya bukan orang Ansar asli, namanya Dzul Khuwaisirah. Hanya dinisbahkan ke kaum Ansar hilfan, artinya namanya halif. Halif itu siapa? Hilfan awwalaan. Halif atau wali. Maula, bukan wali, maula. Halif itu siapa? Halif orangnya datang dari luar, pendatang. Berarti orangnya bukan orang asli di Madinah. Orang itu kan pendatang dari luar, tapi dia minta digabungkan sama orang Madinah. Nanti dia, kalian diperangi, saya juga ikut memerangi orang yang memerangi kalian. Berarti dia jadi termasuk dihitung dari orang Madinah. Nah, walaupun aslinya bukan dari orang Madinah. Nah, tapi nanti dia ikut semuanya, baik-baik atau jelek-jelek semua. Namanya halif. Ikut dalam semua keadaan. Keadaan baik dapat harta dia dapat itu musibah itu dia juga ikut. Nah, namanya halif. Kalau maula, wala artinya orangnya itu kan dulu budak, kemudian dibebaskan. Fataghayyara wajhuhu hatta kana kasirfi. Hadza lafdhu riwayat Muslim. Maka mukanya Rasul itu kan berubah sampai jadi merah seperti warna merah itu. Wa fi riwayat al-Bukhari fi babi bad'il khalqi faghadiba hatta ra'aitu al-ghadaba fi wajhihi. Kemudian itu kan marah sampai saya melihat bekas itu marahnya Rasul itu kan kelihatan itu kan di
wajahnya Rasulullah. Artinya itu Rasul itu kan wajahnya berubah. Nah, kadang wajahnya itu sampai merah, kadang itu kan ada urat yang muncul di dahinya Rasulullah SAW. Kemudian katanya la jarama, artinya haqqan, benar-benar saya tidak menceritakan lagi. Faedah yang diambil dari hadis ini, yang pertama, an-nasihatu lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin. Nasihat, harus kamu selalu membawa nasihat. Nasihat itu apa? Karena Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu kan menceritakan, ya Rasul itu kan ada yang mengatakan seperti ini. Supaya orang ini kan ditahan, orang ini kan dinasihati, orang ini kan diberitahuan gimana ucapan-ucapan kamu itu kan tidak baik. Nah. Kemudian katanya as-safhu, bukan lisafhi. As-safhu, kurang alif itu. As-safhu an atharatil li'ami sunnatun qadimatun fil anbiya. Memaafkan kesalahan-kesalahan orang bodoh, orang yang tidak baik. Nah, itu termasuk kebiasaan atau sunnahnya para anbiya dari zaman dahulu. Nah, bukan hanya sekarang. Berarti apa? Kalau ada orang yang tidak baik, orang yang bodoh, orang yang kotor itu lidahnya, dia mengucapkan sesuatu, biarkan dia, maafkan aja, maafkan orang. Nah, kenapa? Karena ada orang yang ada di tengah masyarakat, di tengah manusia itu ada orang itu yang lidahnya kotor, orang yang nggak bisa ngomong baik. Nah, maka seperti ini apa? Obatnya itu apa? Ada obatnya. Obatnya itu kan tidak dijawab, dibiarkan aja. Nah, kenapa? Kalau dilawan orangnya dijawab itu, orang itu kan lebih parah. Maka lebih baik apa? Dibiarkan, dimaafkan. Supaya dia apa? Diam. Katanya kemudian hikmatun Nabi SAW fi itilafil qulubi wa si'ati hilmihi. Dari hadis ini, hikmahnya Rasulullah gimana? Supaya menarik hati-hati orang itu, supaya mereka itu kan kuat dalam agama Islam. Maka Rasulullah mengutamakan mereka dengan harta. Ambillah. Supaya orang itu apa? Orang itu merasa, oh, kalau masuk Islam berarti Islam itu bukan artinya jadi orang fakir miskin gimana, itu enggak. Dalam agama Islam itu kan ada kekayaan, ada itu pembagian harta itu ada. Kemudian sebagian orang ketika salah satu orang yang diberikan itu, Rasulullah itu memberikan dia itu kan kambing banyak sekali. Maka dia membawa kambing itu datang ke daerahnya, disuruh daerahnya itu semuanya masuk Islam. Kenapa? Ya Muhammad itu memberikan bagian-bagian yang besar. Orang yang tidak takut fakir itu memberikan berapa? Berapa ribu kambing. Bukan satu kambing, satu ekor, dua, tiga itu. Diberikan berapa ribu? 2.000, 3.000 itu. Untuk satu orang. Apa? Orangnya jadi, kalau dia sembelih setiap hari satu, butuh berapa tahun sampai habis itu? Coba sekarang ada orang yang memberikan kamu kambing aja itu satu, berikan satu kambing, satu. Nah, Rasul itu memberikan berapa? 2.000, 3.000, ribuan, bukan namanya ratus itu. Unta diberikan 100, kayak memberikan orang itu kan 100 mobil itu Innova. Silakan. Maka mengatakan itu Rasulullah fakir miskin. Mana Rasulullah fakir miskin? Rasulullah itu memilih hidup yang sederhana. Tapi Rasulullah tidak fakir miskin. Yang fakir miskin itu orang yang namanya terpaksa dalam kefakiran, dalam kemiskinan. Fakir miskin. Tapi Rasulullah itu kalau mau gunung jadi emas.
bilang jadi emas, langsung jadi emas. Kenapa Rasul nggak milih seperti itu? Karena Rasul itu kan tahu hakikatnya itu kan dunia itu apa. Namanya dunia ini apa? Kamu meninggal terus tinggalkan semua. Capek di dunia ini mengurusin itu hartanya semua, terus mati. Yang manfaatkan ahli warisnya. Yang kamu dapat itu apa? Capek aja. Kadang diambil dari haram itu, akhirnya kamu yang dihisap, yang manfaatkan keluarga. Maka Rasul itu kan punya hikmah. Kadang diutamakan orang, diberikan harta lebih banyak, supaya orang itu kan tertarik, jadi lebih kuat masuk Islam. Maka dari situ Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam bagian-bagian zakat, wal mu'allafati qulubuhum innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa sabil. Termasuk mu'allafa qulubuhum. Tapi mu'allafa qulubuhum itu kan yang baru masuk Islam, bukan orang ini namanya mu'allaf. Sudah dalam Islam sudah 20 tahun, masih namanya saya mu'allaf. Saya ketemu orang, dia masuk Islam sudah berapa tahun? Katanya sudah 40 tahun. Wah. Terus dia sering masih bilang itu, saya mu'allaf. Mu'allaf gimana ya mu'allaf itu? Anaknya itu semuanya hafal Quran. Masya Allah itu. Tapi tetap dia bilang itu, saya mu'allaf, saya mu'allaf. Mu'allaf itu orang yang baru masuk Islam itu masih lemah orangnya. Itu namanya mu'allaf, berarti hatinya itu masih lemah. Takut kalau tidak dibantu itu nanti dia keluar dari Islam, orangnya jadi murtad. Itu namanya mu'allaf. Tapi kalau orangnya itu masuk Islam itu kan dengan kuat, bukan namanya mu'allaf. Berarti mu'allaf itu yang baru masuk Islam, tapi kita lihat orangnya itu kan belum kuat. Belum kuat Islamnya itu ketika baru masuk Islam. Kenapa dia tidak kuat? Karena kadang itu orangnya mungkin masuk Islam itu dia mau masuk Islam tapi belum sekarang, bukan sekarangnya waktunya. Hanya terpaksa dalam keadaan umumnya, oh masuk Islam, dia ikut masuk Islam. Tapi belum yakin masuk ke dalam hatinya. Maka dari itu, kalau kita melihat ada orang yang namanya bukan hanya mu'allaf saja, orang Islam itu yang muslim, tapi dia nggak salat. Nah, maka seperti ini kita melakukan sama orang itu kan seperti mu'allaf. Kita menarik orang itu kan ke masjid. Karena itu kewajiban masjid bukan hanya untuk salat saja. Oh masjid ini hartanya banyak, tapi disimpan di bank. Itu kenapa? Kalau ada bangunan, bikin sesuatu yang menjadikan masyarakat itu kan tertarik ke masjid. Kenapa jamaah nggak mau masjid, nggak mau salat di masjid? Masjid nggak panas, bikin AC itu. Kenapa? Supaya orang itu kan senang masuk masjid. Coba orangnya nggak mau ke masjid, mau salat. Saya salat di mana? Di kantor. Kenapa? Masjidnya panas. Kesalahan bukan, walaupun itu, tapi kesalahan takmir masjid juga. Masjid itu kan punya harta yang banyak, cukup. Bikin AC-nya, apa masalahnya? Ada di masjid itu bisa menyediakan itu air dingin, ya, sediakan itu. Namanya rumahnya Allah, bukan rumah kamu. Rumah kamu terserah kamu hidup gimana, silakan. Orang mau datang ke rumah kamu itu kan tahu kamu pelit, itu nggak masalah. Tapi ini namanya rumahnya Allah. Tuh. Berarti harus disediakan rumahnya itu kan sebaik-baiknya. Sesuai kemungkinan. Kalau benar itu masjidnya nggak ada uang, ya itu masjid kita kayak gini. Ada orang kaya mau, ya silakan. Tapi kalau masjid itu kan ada hartanya, ada uang. Kenapa nunggu hanya masjidnya itu rubuh? Oh masjidnya kuat.
nggak jatuh-jatuh, akhirnya dijatuhkan, bangunnya haram. Dirobohkan masjid, kenapa? Oh kita bangun ya, kenapa? Uang masjid banyak. Jamaahnya sedikit. Orang yang nggak datang ke masjid bukan karena masjidnya nggak menarik itu. Karena masjidnya itu panas. Masjidnya nggak ada sesuatu yang menarik di masjid. Nah, maka disediakan di masjid. Yang menjadikan orang itu kan tertarik itu apa? Masjidnya itu panas, jadi bikin AC-nya, ada kipas. Oh, karpetnya masjid itu sudah kasar itu, gantilah, ganti dengan yang baru. Sediakan di masjid kopi, bikin kopi di masjid, apa masalahnya? Kenapa? Harus kita melakukan sesuatu yang menjadikan orang Islam itu kan tertarik ke masjid. Orangnya kalau mau salat, dia senang datang. Senang. Mau sana, mau masuk, mau salat, orangnya nunggu waktu salat. Kenapa? Datang ke masjid, ya istirahat juga, salat tenang. Karena itu, kenapa dipilih itu muadzin yang suaranya indah? Karena menjadikan orang itu kan tertarik. Imam suaranya bagus. Nah, supaya orang itu kan namanya manusia itu kan suka semua segala sesuatu yang baik. Ada yang berikan imam itu suaranya, kalau dengar itu kayak kiamat itu. Atau imam yang suaranya enggak, bacaannya enggak pinter juga, enggak bagus itu, enggak benar. Suaranya enggak bagus itu. Nah, maka Rasulullah SAW melarang segala sesuatu yang menjadikan orang itu kan lari dari masjid. Salat panjang, nggak boleh. Salat panjang, nggak boleh. Kenapa? Orang yang datang mau ibadah, mau salat. Habis salat orangnya itu masih punya pekerjaan. Jangan lama. Nah, maka Rasulullah itu kan bilang dalam hadisnya, "Idza amma ahadakumun nas falyukhaffif." Kalau salah satu kalian jadi imam, salat yang ringan. Kenapa? Fa inna, artinya dalam hadis itu, fa inna fihim al-dha'if wal marid wa dzal hajat. Ada orang yang lemah, ada orang yang sakit, ada orang yang punya hajat. Itu datang mau salat di masjid, kemudian mau melanjutkan hajatnya, kebutuhan dia, pekerjaannya. Ada ibu itu, anaknya nangis itu. Kasihan ada itu, dia dengar itu, anaknya nangis itu. Imamnya salatnya panjang. Allah, gimana? Sakit lah. Ibu itu nggak bisa khusyuk dalam salat. Suara imam itu bagus, tapi suara anaknya nggak, jelek itu suaranya. Mengganggu itu, nangis-nangis. Maka Rasulullah SAW menghabiskan harta itu supaya orang itu kan tertarik. Masuk Islam, bagus, jadi Islamnya bagus. Tapi kalau kita lihat masjid-masjid kita zaman sekarang, gimana itu masjid? Nah, gak boleh tidur di masjid. Apa itu? Tidur di masjid. Nah, namanya Baitullah itu, rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang mampir itu mau istirahat, ya silakan masuk rumah. Gak ada waktu salat, biar dia istirahat. Waktu salat, kalau dia tidak mengganggu orang yang lain, boleh dia tidur, nggak masalah. Hikmatun Nabi SAW fi itilafil qulub. Nah, maka kita sekarang itu kan kurang. Kita bisa menarik orang itu. Sulit. Kadang namanya da'i, orang da'i. Tapi dia tidak ada dakwah untuk masjid. Tidak itu mengajak umat itu untuk masjid. Mengajak umat itu untuk dirinya sendiri. Supaya dia dimuliakan, dihormati. Tapi tidak mengajak umat itu masuk masjid, ibadah, gimana salatnya. Supaya orang itu kan kuat imannya. Ibadahnya benar, ibadahnya baik. Dengar ceramah orang. Orang itu kan caranya gimana dia itu menjadikan orang itu kan suka dia. Supaya apa?
diundang lagi. Dalam ceritanya lucu orangnya, banyak cerita, oh gini gitu. Masalahnya apa? Mana itu kajian kamu itu atau ceramahnya itu yang menjadikan orang itu kan suka salat, menjadikan orang itu kan suka masjid, menjadikan orang itu kan suka zakat, suka puasa, suka ibadah. Ya orang itu namanya dai. Habis setelah ceramahnya itu cari di YouTube itu, banyak yang lihat enggak itu disebarkan itu ada apa itu cari apa. Nah, kata teman sekarang kamu ada di dunia atau tidak? Kenapa? Oh, di dunia. Lihat di YouTube kamu ada, cari di Google. Kalau kamu ada berarti kamu ada, kalau nggak ada berarti kamu nggak ada. Ya itu. Kamu ada pengaruhnya, tak usah ada pengaruh itu sedikit. Mana ada pengaruhnya orang itu kan di masyarakat itu. Banyak orang itu istiqamah karena dia. Walaupun tidak disebutkan dalam internet, dalam Facebook, itu orangnya itu yang paling bagus itu pengaruhnya, dakwahnya. Nah, maka kita membaca hadisnya Rasulullah, membaca cerita-cerita sirahnya Rasulullah, supaya kita belajar gimana Rasulullah itu kan, caranya Rasulullah itu kan mendakwai itu orang, dakwah orang itu kan, mengajak orang itu kan supaya orangnya itu masuk Islam. Nah, caranya gimana supaya orang itu kan masuk masjid, supaya tetangga ini itu kan bisa jaga salat. Kamu bisa tetangga tidak pernah diajak untuk salat, tidak pernah kamu berusaha gimana menjadikan orang ini suka salat. Apa itu? Dakwah yang kamu punya itu apa? Nggak ada. Ilmu yang kamu punya itu nggak ada. Kalau kamu itu punya orang, punya tetangga yang kamu tidak berusaha mengajak orangnya itu kan masuk masjid, maka di situ bohong kita. Wah ilmu, kiai, syekh fulan, mana itu? Usaha kamu itu kan di tengah masyarakat itu untuk mengajak mereka itu kan masuk dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kafir, orang Islam tapi yang tidak taat, gimana dia bisa kembali? Wa sa'ati hilmihi. Kasih sayang Rasulullah SAW. Maka Rasul itu kan maafkan orang lain. Kenapa? Tujuannya Rasul itu apa? Supaya semua umat itu selamat. Nah, maka Rasul itu kan sering maafkan. Kalau Rasul itu marah, itu benci orangnya, celaka orang itu. Celaka di dunia, celaka di akhirat. Kenapa? Karena Rasulullah benci orangnya itu. Walaupun orangnya itu kan mengucapkan sesuatu yang tidak baik, tapi Rasulullah maafkan. Maafkan orangnya, supaya orang itu kan tidak kena musibah karena itu. Kemudian faedah yang berikutnya katanya ta'assir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ikhwanihi al-anbiya'i tahqiqan li qawlihi ta'ala fabihudahu muqtadih. Ta'assir Rasulullah SAW bi ikhwanihi. Rasulullah selalu mengikuti sunnah-sunnah para anbiya yang sebelumnya. Dengan saudaranya dari para anbiya semua. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabihudahu muqtadih." Dengan hidayah mereka, dengan cara mereka itu kan mereka berdakwah, kamu juga melakukan seperti itu. Dakwahnya gimana? Akhlak mereka gimana? Kemudian katanya yang terakhir, "Ar-rasulu basyarun yata'atsaru bima yata'atsaru bihi al-basyaru min ghadabin wa farahin wa hadari." Rasulullah manusia, punya hati seperti kita, terpengaruh dengan apa? Dengan ucapan yang tidak baik. Maka Rasul itu kan marah, Rasulullah sedih, Rasulullah nangis. Namanya manusia. Maka Rasulullah sudah nggak bisa tetap. Tapi di situ walaupun Rasul itu kan tetap manusia, terpengaruh dengan
marah, dia Rasul itu marah, Rasulullah sedih. Tapi kita harus yakin ketika Rasulullah marah bukan seperti kita. Kalau kita marah, nggak ada, sudah akhlak kita itu hilang. Tapi Rasulullah walaupun marah, tidak ada sesuatu yang kurang dari akhlaknya Rasulullah SAW. Maka orang itu kan kita bisa tahu akhlaknya itu kan bagus atau tidak. Lihat ketika orangnya marah. Kalau dia nggak marah itu, Masya Allah, senyum terus, gimana ini, baik, gitu, ucapannya lembut. Coba kalau dia marah, jadi setan itu orangnya, keluar semuanya. Nah, kenapa? Katanya Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, setiap orang itu dalam dirinya itu ada singa, tapi singa itu kan bertahan. Kapan keluar? Ketika marah. Coba lihat orang yang marah itu. Nah, maka orang ini belajar agama, belajar Al-Quran, supaya itu bisa menguasai. Nah, singa itu yang kamu punya dalam hati, dalam diri kamu. Marah. Orangnya marah tapi bisa tahan. Tidak melanggar. Tidak mengucapkan sesuatu yang tidak baik. Orang yang tidak marah itu bukan manusia. Man istughdiba falam yaghdab fahuwa syaitan. Orang yang dibikin marah tapi orang yang nggak marah sama sekali itu setan. Manusia ini. Tapi yang manusia itu orangnya marah tapi kemarahan dia itu tidak mengeluarkan dia dari batas, dari akhlak yang baik. Ar-Rasulu basyarun yata'atharu bima yata'atharu bihil bashar. Rasulullah manusia terpengaruh sama dengan seperti yang manusia itu yang lain terpengaruh dengan apa? Marah, sedih, senang. Rasulullah kadang ketawa, gimana? Itu manusia. Supaya kita bisa mencontohkan Rasulullah gimana. Oh, Rasulullah marah, gimana? Nggak ada manusia. Tapi kalau Rasulullah itu sudah dicabut semua sifatnya itu. Oh, Rasulullah itu sudah bersih. Rasulullah nggak marah itu, nggak bisa marah. Maka Rasulullah tetap marah. Ada sifatnya. Tapi kalau dia marah itu tidak melanggar. Tetap akhlaknya itu yang baik itu masih menjaga kemarahan dia. Ketika Rasulullah sedih, tetap Rasulullah sakit, ada sakitnya. Berarti semua sifat manusia itu ada. Jadi orang yang namanya mengikuti Rasulullah, gimana kamu bisa mengambil contohnya dari Rasulullah SAW? Baca akhlaknya Rasulullah gimana? Ketika Rasulullah itu marah, apa yang dia lakukan? Ketika Rasulullah sakit, gimana? Ketika Rasulullah itu kan sedih, gimana? Kalau Rasulullah gembira, gimana? Itu Rasulullah lapar, apa yang dia lakukan? Itu Rasulullah itu kan merasakan semuanya. Marah, Rasul itu marah. Sedih, Rasulullah sedih. Rasulullah senang, ya senang. Rasulullah sakit, ya sakit juga. Nah, Rasulullah itu lapar, dia merasakan lapar. Rasul itu kan merasa dingin itu, dingin juga itu. Tapi dalam semua keadaan, gimana perilakunya Rasulullah? Yang sekitarnya Rasulullah itu ada sahabat yang paling baik. Ada orang munafik. Hanya menunggu kapan Muhammad itu kan lalai kita membunuh dia. Ada orang kafir itu yang setiap hari itu kan berusaha gimana memerangi Rasulullah itu, membunuh Rasulullah. Berarti yang sekitarnya Rasul itu kan banyak orang yang jahat. Ada orang itu Islam, tapi orangnya itu masih kotor-kotor itu kan ucapannya. Nah, namanya di dunia, kamu masih di dunia. Dunia ini enggak selamat semuanya, enak semuanya, enggak. Dunia itu kan sifatnya kayak gitu. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Namanya ujian.
Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Menciptakan kehidupan, menciptakan kematian itu jadi apa? Ujian. Siapa di antara kalian itu yang lebih baik amalannya? Amalan terhadap apa? Ujian itu. Berikan ujian. Teman yang tidak baik. Gimana ujian kamu itu di situ? Lulus atau enggak? Nah, maka dilihat gimana perilaku kamu itu kan, gimana akhlaknya. Muncul itu. Akhlak yang kamu punya itu kan benar atau tidak? Gitu. Kemudian katanya, wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza arada Allahu bi'abdihi al-khaira 'ajjala lahu al-'uqubata fid dunya. Wa idza arada Allahu bi'abdihi syarra amsaka 'anhu bidhanbihi hatta yuwafi bihi yaumal qiyamah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna 'idhamal jazaa'i ma'a 'idhamil bala'. Wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum faman radhiya falahu ar-ridha wa man sakhita falahu as-sukhtu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza aradallahu bi'abdihi al-khaira, kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki memberikan salah satu hambanya diberikan kebaikan, ajjala lahul 'uqubata fid dunya, maka ukubahnya, iqabnya itu semua kesulitannya didahulukan untuk orang itu kan ketika masih di dunia. Berarti sulit semua. Supaya apa? Supaya semua kesalahan dia, semua dosa-dosa itu kan terhapus di dunia. Ajjala lahul 'uqubata bid dunya. Iqabnya, semuanya yang dia kena di akhirat didahulukan. Diberikan orangnya di dunia. Supaya orangnya keluar dari dunia sudah bersih. Kena sakit, kena itu musibah, kefakiran, kemiskinan, kematian ada dari keluarganya, banyak musibahnya, itu banyak sedihnya. Supaya apa? Orang ini kalau mati bersih. Kenapa? Semuanya kehidupannya jadi sulit. Karena setiap kesulitan itu menjatuhkan dari dosa-dosanya. Membersihkan orang itu kan dari dosa. Nah, ketika orangnya mati dalam keadaan bersih, dah, tak ada dosanya. Datang di akhirat ketika dihisab, semua kesulitan dia sudah kena di dunia. Terus gimana? Orangnya tetap sabar. Nah. Wa idza arada bi 'abdihi syarra, kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki salah satu hambanya itu tidak diberikan kebaikan, syarr, tidak diberikan kebaikan, amsaka anhu bidzambihi, ditahan semua musibahnya, orangnya tidak diberikan musibah, tidak diberikan kesulitan. Kenapa? Karena dosa-dosa orangnya. Nah. Kenapa? Karena orang ini, kenapa? Berarti Allah SWT membalimi orang ini, tidak dibersihkan. Bukan. Karena orangnya sendiri tidak berusaha minta ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Berarti orangnya apa? Tidak ada pengaruhnya dia berdosa atau tidak sama sekali. Beda dengan orang kalau dia berdosa orangnya sedih. Tahu saya berdosa, maka dia minta ampunannya Allah Subhanahu wa taala, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala melihat hambanya ini dia berusaha datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selamat. Dia berusaha, maka Allah Subhanahu wa taala membantu dia. Membantu dia dengan apa? Diberikan bala, musibah supaya jatuh itu semua dosa-dosanya datang di akhirat sudah selamat. Tapi kalau orang itu yang sama aja, tidak merasa sedih kalau ada dosa. Mungkin orang itu kan bangga dengan maksiat dosanya. Berarti orang ini tidak punya usaha, tidak berusaha itu datang di akhirat itu dengan selamat. Maka Allah SWT biarkan dia. Sudah.
Orang itu kan tidak ada rasa sedih. Tidak ada rasa takut. Maka Allah SWT biarkan dia. Supaya datang orang itu kan masih membawa semua dosanya. Kenapa? Karena dia sama aja itu ada dosa, tidak ada itu orangnya tidak merasa sulit, tidak merasa sedih. Tidak minta ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Amsaka anhu bidzambihi hatta yuwafiya bihi yaumil qiyamah. Sampai orangnya itu datang di hari kiamat masih membawa semua dosa-dosanya. Nah, dalam hadis Rasulullah SAW, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirun. Semua umatku itu orang yang mu'afa, diberikan afiat, diberikan kesembuhan dari penyakit dia, penyakit maksiat. Berarti penyakit itu apa? Diberikan afiat itu, diampuni dosanya, diberikan taufik, orangnya istighfar, orangnya taubat, diberikan bala musibah supaya keluar dari dosa-dosanya. Illal mujahirun, kecuali orang itu yang terang itu. Nah, orangnya itu bangga dengan dosanya. Tidak merasa malu. Nah, maka orang itu kan tidak takut. Tidak ada rasa takut. Dia tidak berharap ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia itu merasa, saya kuat, saya tidak takut sesuatu. Nah, maka Allah SWT tidak memberikan dia ampunan, tidak diberikan afiat dari dosanya. Kenapa? Karena dia merasa saya tidak sakit. Tidak penyakit. Dosa itu kan tidak penyakit bagi orangnya. Qala Nabi SAW, inna 'idhamal jazai ma'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahalanya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan besar dan musibah balanya. Bala orang. Ketika balanya besar, orangnya sabar, orangnya tahan, berarti pahalanya juga besar. Wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Allah Subhanahu wa taala kalau menyukai salah satu kaum, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka itu bala. Supaya mereka itu kan derajatnya tinggi, dosanya bersih. Nah, faman radhiya falahu ridha. Maka barang siapa yang dari kaum itu yang ridha, setuju dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala, menerima semua takdirnya, tahu itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, falahu ridha. Maka dia mendapat ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia ridha dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala ridha kepada orangnya. Wa man sakhita falahu sukhtu. Orang yang menolak takdirnya Allah Subhanahu wa taala, benci takdirnya Allah Subhanahu wa taala, tidak menerima, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan dia kebencian. Tidak ada pahala, tidak dapat sesuatu. Kenapa? Karena kamu tidak menerima takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian katanya lughatul hadits. Yuwafi ya'ti bidzambihi hamilan lahu ala kahilihi. Orangnya datang di hari kiamat dengan dosa-dosanya itu kan dibawa ala kahilihi, atas panggungnya. Faman radhiya ay qabila wa lam yatadajjar. Barang siapa itu yang menerima, kemudian orangnya itu kan tidak menolak. Tidak menolak takdirnya atau balanya Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang diambil dari hadisnya, yang pertama, yubtalan nasu ala hasabi dinihim. Manusia itu diberikan bala, diberikan musibah sesuai agama dia. Sesuai agamanya itu iman. Artinya dinihim itu iman. Semakin orang itu kan imannya kuat, jadi balanya lebih berat. Seperti manusia ini, kamu diberikan ujian kepada anak-anak kamu itu sesuai apa? Besar dia. Nah, anak yang kecil diberikan beban yang kecil. Coba angkat ini, kecil. Sesuai besarnya. Anak yang umurnya 10 tahun diberikan berapa? 1 kilo, 2 kilo. Kenapa? Karena kamu itu anaknya sudah kuat.
Yang umurnya 20 tahun, diberikan 1 kilo. Itu mainan jarinya itu. Coba diberikan itu kan yang lebih besar. Maka manusia itu kan diberikan ujian sesuai dengan imannya. Orangnya itu yang imannya besar, maka ujiannya besar. Nah. Tapi kalau imannya itu kecil, nah, kalau diberikan ujian yang besar, orangnya mungkin murtad, maka Allah memberikan dia itu ujian sesuai dengan imannya, sabarnya. Kemudian katanya as-sabru 'alal masaibi wal amradi tathhirul lid-dunub. Sabar atas musibah yang kamu kena atau penyakit-penyakit itu menghapus atau membersihkan dosa orang. Min alamati hubbillahi lil 'abdi salih ibtila'uhu. Dari tanda Allah Subhanahu wa taala suka orangnya yang saleh diberikan bala, diberikan musibah supaya orang itu kan bersih di dunia. Kemudian terakhir atau sebelumnya katanya alal mu'min an yakuna radiyan bima btuliya bihi wa la yay'as wa la yaskhat minhu. Kewajiban seorang mukmin dia harus ridha dengan ujiannya Allah Subhanahu wa taala. Dengan balaknya Allah Subhanahu wa taala, wajib sabar, tahan, harus ridha. Wa la yay'as, jangan putus asa. Oh, kamu dalam keadaan seperti ini terus-menerus itu. Enggak. Mungkin berapa hari, mungkin setahun, 2 tahun. Namanya ujian, namanya musibah. Wala yaskhat minhu. Orang muslim itu kan tidak menolak takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak benci dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Orangnya itu merasa, kenapa saya? Saya orang yang baik. Saya setiap hari salat, saya setiap hari baca Quran. Saya orang yang baik. Kenapa saya diberikan musibah kayak gini? Nah, kamu taat kenapa? Supaya jadi enak. Bukan. Taat karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan taat. Dalam semua keadaan, kamu sakit, kamu sehat, semuanya kewajiban harus dijalankan. Kemudian katanya min alamati takfiri dunubi as-sabr 'alal bala. Termasuk tanda dihapus dosanya orang kalau orang itu kan sabar atas musibahnya atau balanya. Maka dalam hadis-hadisnya Rasulullah yang kita baca, semua yang dikenakan manusia walaupun hanya kena duri aja, itu menghapus dosa. Maka ketika orangnya itu kena musibah, harus dia bersyukur. Karena mau dibersihkan sebelum datang di hari kiamat. Kamu datang di hari kiamat itu kan bersih. Tidak ditanyakan. Sudah, kenapa? Nggak ada dosanya. Atau mau di dunia ini, nikmat, selamat, sehat, semuanya, tapi masih ditanyakan di akhirat nanti semuanya. Kemudian di sana itu lulus atau enggak, Allahu a'lam. Nah. Tapi kalau di dunia ada balaknya, ada musibahnya, ada kekurangan harta, ada kekurangan keluarga, ada kekurangan kesehatan, ada ini, ada ini. Tapi kamu bisa tahan. Kenapa? Sedikit hanya. Berapa tahun? Terus kamu nggak setiap hari sakit. Hanya berapa hari sakit. Selain waktu itu, sehat. Alhamdulillah kamu bisa main, bisa ini, bisa itu. Hanya berapa hari ketika sakit. Oh, tapi sakitnya berat. Ya berat. Berapa hari? Kalau dibandingkan dengan hari-hari yang kamu sehat. Tidak disebutkan. Nah, maka orangnya itu tahan di dunia ini, sabar, nerima semua takdirnya Allah Subhanahu wa taala, supaya orang itu kan datang di hari kiamat sudah bersih dari dosanya. Ketika ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, datang dengan selamat. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala membawa hati yang selamat. Bersih, tidak ada dosanya, tidak ada kotoran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ampunan yang besar, mengampuni dosa kita semuanya. Amin Allahumma amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dah, pertanyaan silakan.
ilaha. Allah Allah. Manusia ini malas semua. Dulunya hanya rotinya sendiri, selainnya sendiri. Orang yang malas itu beli besar itu. Akhirnya disediakan semua tinggal. Semakin zamannya maju itu, mungkin nanti kita hanya duduk aja itu. Kan Cina itu sudah mulai itu bikin robot-robot yang kerja di rumah. Ya. Allah alam nanti anak kita itu cucu gimana itu. Udah nggak masak nggak itu. Udah. Nanti mau nikah itu mahar istri itu beli robot. Awal istrinya sudah nggak mau masak, nggak mau cuci, udah selesai. Hmm? Hmm. Iya kan budaya manusia ini kan setiap
terpengaruh dengan zaman. Hmm. Karena itu Islam memberikan dasar-dasar itu yang tidak bisa berubah, tidak bisa dirubahkan. Hal yang lain nggak bisa berubah, situ nggak masalah. Akhlak yang asli itu. Tapi kalau negara yang tidak punya dasarnya, maka budayanya, kepercayaan mereka itu kan berubah terus. Lihat itu kan ke Eropa, negara-negara yang zaman berapa itu 100 tahun, 100 atau 200 tahun. Ya perempuan itu masih sopan juga, masih nutup. Itu hanya yang terbuka itu kepalanya aja. Lama-lama itu bajunya pendek itu sampai hilang. Ya, ya. Nanti mungkin akhir zaman itu kembali manusia seperti zaman dulu, nggak pakai pakaian aja. Ya. Kalau hanya nutup kemaluan sudah ada, sudah apa itu? Seperti zaman dahulu itu. Ya. Katanya apa? Manusia yang hanya nutup kemaluan aja itu apa? Hah? Iya. Sekarang bukan Papua, sekarang di mana-mana sudah ada itu. Iya. Kalau negara-negara yang merasa maju, bukan maju itu, mundur belakang. Yang maju itu alat, tapi manusia sendiri nggak maju. Kalau maju berarti dulu kan nggak pakai pakaian, nah, hanya nutup kemaluan aja. Terus ada sedikit maju itu, namanya maju itu kan jadi lebih baik. Tapi maju-maju itu sampai atas itu terus kemajuan itu jadi mundur tuh kembali. Itu yang tidak ada, tidak terkait dengan dasar yang kuat. Naik terus itu jatuh. Kenapa? Karena nggak ada batas, ada batasnya. Kalau Islam boleh kamu maju, tapi di situ ada batas itu. Tidak keluar dari kemanusiaan. Namanya manusia, tetap harus kamu ingat, kamu manusia tetap. Gitu. Karena itu orang yang katanya kemajuan itu nggak ada batasnya. Tidak, kenapa nggak boleh? Tidak boleh dibatasi. Ya karena kemajuan tidak ada batasnya, akhirnya itu laki-laki nikah sama laki-laki, perempuan nikah sama perempuan. Ada manusia itu yang sudah mau nggak mau manusia, bikin dirinya kayak anjing itu, dijual dirinya